Nah, ini tentu prestasi yang sungguh luar biasa kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Dan melalui survei itu sebenarnya juga tercermin harapan akan masyarakat. Ya, harapan yang ditumpukan kepada Kabinet Merah Putih. Ya, apa harapannya? Ya, mereka dapat saling bekerja sama, dapat saling menopang, tidak melakukan ego sektoral. Sahabat usia Mas, ya, pada saat ini saya ingin berbincang tentang jelang 100 hari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo beserta dengan Wakil Presiden Gibran. Nah, dalam perbincangan ini sebetulnya tidak ingin mengukur tentang keberhasilan atau kekurangan, ya, karena tidak cukuplah, karena rencananya kan dia akan memimpin selama 5 tahun. Tapi kalau hanya dinilai, ya, diukur hanya dalam waktu 100 hari saja, itu kan tidak objektif. Tapi setidaknya saya ingin mengungkapkan 3 hal atau 3 poin penting, ya, yaitu tentang citra positif pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua tentang hasil capaian selama 100 hari atau sekitar 3 bulan itu. Dan yang ketiga itu tentang makan bergizi gratis. 3 hal itu saja yang ingin kami diskusikan dalam jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Gibran. Tentang citra positif, ya. Citra positif ini memang diperoleh melalui Presiden Prabowo, ya. Kenapa saya katakan Presiden Prabowo-nya? Ya, karena dialah yang sering tampil, dialah yang selalu menjadi patokan masyarakat, dan dialah yang selalu menjadi ukuran, baik itu dalam perjalanan ke luar negeri, dalam pertemuan-pertemuan, maksud saya bukan perjalanannya, dalam forum-forum itu dia juga mendapat sambutan positif dari kepala-kepala negara dari negara yang lain. Ya. Jadi di Indonesia sendiri, di dalam negeri sendiri, suasananya juga penuh dengan kesejukan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, tidak ada gejolak apapun. Ya. Jadi boleh dikatakan memang ada kritik-kritik, tapi toh itu kritiknya sudah diakui, ya, oleh Prabowo. Kritik itu kan sebetulnya karena ada hal-hal yang kurang. Nah, dia juga menyatakan bahwa itu akan diperbaiki secara, ya, simultan, akan diperbaiki di masa yang akan datang, ya. Jadi pastilah itu menjadikan masukan bagi presiden dalam memimpin kabinetnya. Nah, citra positif ini diperoleh oleh Prabowo, ya, dengan, ya, menurut banyak orang dalam kepemimpinannya beliau tegas. Dia melaksanakan dengan kesungguhan hati. Dia juga melaksanakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Itulah yang menjadikan adanya citra positif, ya, dari kepemimpinan Prabowo bersama dengan Gibran. Apalagi didukung dengan hasil survei dari
Litbang Kompas. Ya. Surveinya juga tidak ecek-ecek, luar biasa. Ya. Survei yang baru saja dirilis itu menyatakan bahwa tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan masyarakat melalui survei itu mencapai 80,9%. Jadi luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan, ya, meroket. Ya, citranya sangat baik, citranya sangat positif. Nah, ini tentu prestasi yang sungguh luar biasa kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Dan melalui survei itu sebenarnya juga tercermin harapan akan masyarakat. Ya, harapan yang ditumpukan kepada Kabinet Merah Putih. Ya, apa harapannya? Ya, mereka dapat saling bekerja sama, dapat saling menopang, tidak melakukan ego sektoral, ego dari apa yang dipimpin oleh para menteri itu sendiri. Ya, jadi kalau bisa saling menutup, bisa saling berkolaborasi, maka betul-betul akan memberikan dampak yang positif untuk negara dan untuk rakyat. Inilah yang menjadi citra positif dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Lalu yang kedua, dari bertolak dari kepemimpinan yang bercitra positif tadi, sebetulnya juga mewujudkan akan hasil capaian selama 3 bulan. Lalu hasil capaiannya apa selama 3 bulan? Tentu satu sama lain pandangannya berbeda-beda. Benar nggak? Saya yakin pasti berbeda-beda. Kalau saya secara pribadi, capaiannya yaitu tentang penghematan, ya, penghematan anggaran. Penghematan anggaran ini kan sejak awal Presiden dilantik langsung bicara tentang penghematan anggaran. Ya, penghematan anggaran ini juga boleh dikatakan sangat luar biasa. Dari penghematan itu, ya, ada pemangkasan perjalanan dinas dari Oktober sampai dengan bulan Desember atau akhir tahun 2024. Penghematannya sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu 2 bulan mencapai 3,6 triliun. Sungguh besar kan? Itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Ya, jadi mungkin bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak teranggarkan, tidak terprogramkan. Ya, itu banyak sekali. Ya, memang bencana alam di Indonesia ini kan sering, ya, sekalipun itu sudah masuk dalam anggaran negara juga ada, tapi ini kan bisa untuk berjaga-jaga yang lebih lagi. Ya. Lalu pencapaian yang lain, ya, Presiden juga sudah menyatakan bahwa upah minimum provinsi itu naik. Naiknya berapa? Naiknya yaitu sebesar 6,5%. Ya, misalnya 2 juta, kan berarti naiknya sekitar ya 300 lebih kan. Sorry, kalau 10% 200, kalau 6% ya berarti sekitar 100 lebih. Lumayan kan itu untuk ya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, dengan menaikkan upah 6,5%. Ini sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan ada kenaikan ini tidak perlu ada demo-demo nanti, ya, terkait dengan buruh. Itu kan biasanya setiap bulan Mei ada demo. Ya, satu tuntutan minta upah dinaikkan. Nah, benar kan? Itu setiap tahun terjadi. Nah, lalu yang paling penting lagi pada masa Nataru,
itu presiden juga dengan tegas memberikan perintah ya, untuk menurunkan biaya tiket pesawat. Ya. Tiket pesawat ini diputuskan turun menjadi 10%, turunnya 10%. Ini kan sebuah penghematan yang luar biasa juga. Ya. Kalau misalnya Jakarta Medan yang biasanya sampai 1.800.000 dikurangi 10%, 180, ya kan lumayan bisa untuk makan siang dengan keluarga, ya, 2-3 orang, lumayan kan dalam perjalanan itu salah satu contoh saja. Jadi dalam hal capaian sebetulnya masih banyak ya. Presiden juga memutuskan yang lain-lain lah. Tapi saya hanya itu saja, 3 hal capaiannya. Lalu yang ketiga yaitu tentang makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini sebenarnya juga sebuah capaian karena langsung dilaksanakan pada 6 Januari. Ya, tapi kan ini sudah tidak 100 hari ya. Masih dalam rangka 100 hari, masih dalam rangka 100 hari masa pemerintahan Prabowo. Nah, karena dilakukan pada bulan Januari tanggal 6 tahun 2025 ini, ya, itu memang belum menyeluruh seluruh Indonesia dalam arti target yang begitu besar. Ya, tapi kalau seluruh Indonesianya sudah, karena sudah sampai ke 31 provinsi. Nah, sudah luas kan? Hanya saja belum semua peserta didik menikmati manfaat makan bergizi gratis itu. Ya. Pada saat ini manfaat itu baru terjadi ya pada UMKM saja, ya. Para penyedianya, ya, para penyedia itu sudah ada 250 dapur MBG, luar biasa kan? Dan itu tentu melibatkan ribuan orang, ya, termasuk UMKM. Nah, ini artinya anggaran yang digunakan mampu menyerap, mampu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Ini jelas sudah ada ribuan orang yang terlibat. Ya. Kalau namanya dapur umum, kan nggak mungkin yang kerja itu 10 orang. Kalau misalnya 10 orang saja kali 250 dapur umum kan berarti sudah ada 2.500 orang yang mendapat pekerjaan. Ya, sungguh luar biasa. Apalagi nanti berjalan secara nasional semua menikmati begitu. Dan bila dilaksanakan pada tanggal 6 Januari itu, ya, kan belum terwujud semuanya. Presiden kan sempat meminta maaf. Luar biasa kan presiden kita ada kerendahan hati. Karena itu program yang besar. Itu program yang sangat fantastis. Ya, karena sebelumnya kan banyak orang yang ya nyinyir, mencemooh, menyindir gitu. Tapi itu tetap dapat dilaksanakan. Targetnya ya sekitar 83 juta manusia atau penerima manfaat yang itu semua masih sekolah di tingkat SD, SMP, SMA dan termasuk nanti di pesantren juga. Nah, pada saat ini yang dimulai dari 6 Januari itu baru sekitar 650.000, ya, 650.000
50.000 penerima manfaat yang tersebar di 31 provinsi. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Dan beliau juga menyatakan pada bulan April nanti akan ditingkatkan menjadi 3 juta anak sekolah yang menerima manfaat. Dan sampai bulan Agustus menjadi 6 juta ya, penerima manfaat. Dan bulan September menjadi 15 juta penerima manfaat dari anak-anak sekolah. Dan pada akhir tahun 2025, semua anak sekolah sudah dapat menikmati makan bergizi gratis ini. Nah, tentu saja inilah yang dapat saya kemukakan dalam kegiatan 100 hari Presiden Prabowo Gibran. Yang pertama yaitu tentang hal kepemimpinan yang positif. Lalu yang kedua tentang capaian ya, yang dilakukan selama 3 tahun yang langsung dirasakan oleh banyak masyarakat dalam hal perjalanan, dalam hal penaikan upah, dan yang ketiga yaitu tentang makan bergizi gratis yang disertai dengan permohonan maaf oleh Presiden yang rendah hati, yang humble, ya, sehingga menunggu hingga akhir tahun 2025 baru bisa terwujud makan bergizi gratis itu dinikmati oleh seluruh peserta didik di Indonesia. Oke, sampai di sini itulah gambaran tentang masa kerja 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dengan Gibran. Oke, sampai di sini saja.